Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi zawin nufusil aliyah. Amma ba'du, masyarul muslimin wa simratul mu'minin rahimakumullah. Bil khusus segenap pengurus serta jamaah Masjid Baitul Munawwarah yang semuanya sama-sama saya hormati, dan semoga kita semua senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulia di dunia, mulia di akhirat. Di dunia hidup bahagia, akhirat masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama memanjatkan puja-puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan berbagai macam anugerah serta nikmatnya kepada kita, di antaranya sehat walafiat dan juga panjang umur. Paling besar adalah nikmat iman dan Islam, sehingga malam hari ini alhamdulillah kita semua bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah salat maghrib berjamaah maupun ibadah thalabul ilmi. Dan semoga segala amal ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat terangkai salam semoga tetap terlimpah curahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para ulama, dan semoga bil khusus kepada kita yang hadir di Masjid Baitul Munawwarah ini, dan umumnya kepada segenap muslimin muslimat di mana saja berada. Tentunya harapan dan doa kita semoga di hari kiamat nanti kita semuanya mendapatkan syafaat, yakni pertolongan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kita awali pengajian kita dengan belajar suratul Fatihah yang wajib dibaca dalam setiap rakaat ketika kita mendirikan sholat, dan surat-surat yang pendek yang sunnah hayat hukumnya dibaca setelah membaca suratul Fatihah pada rakaat pertama dan rakaat kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم. Hadirin rahimakumullah, kajian kita malam hari ini adalah ilmu tasawuf, ilmu yang mengatur hati kita supaya hati kita dibersihkan, ya, dihiasi dengan sifat-sifat yang terpuji menurut agama. Itu agama Allah, yakni agama Islam. Salah satu ajaran tasawuf adalah menganjurkan kepada segenap umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan, ya, supaya semuanya tahalli. Jadi diperintahkan supaya tahalli. Nah, itu bahasa Arab, ya. Tahalli itu bahasa Arab, bahasa kitanya menghiasi diri kita dengan sifat-sifat terpuji, baik lahir maupun batin. Di sini dijelaskan bahwasanya yajibu ayyatahalla biha kullu mu'minin. Artinya wajib setiap orang beriman supaya menghiasi diri dengan sifat-sifat yang terpuji. Yang pertama adalah salah satu sifat yang terpuji ayyakuna khosyi'an, supaya setiap orang beriman itu khusyuk. Nah, yang dimaksud khusyuk di sini adalah mutawadhi'an lillahi biqalbihi wa jawarihi. Artinya tawadu handap asor lillahi kepada Allah, atau karena Allah biqalbihi, baik dengan hati maupun dengan seluruh anggota badan. Jadi tawadu kepada Allah, bahasa kitanya handap asor, DP kepada Allah itu bukan hanya dengan hati, tapi di samping dengan hati juga dengan seluruh anggota badan dohir kita, anggota badan yang kelihatan, tangan, kaki, mata, telinga, hidung, lisan, mulut, dan sebagainya. Itulah diantaranya
anggota badan kita yang dohir, yang kelihatan, semuanya harus tawadu, semuanya harus khusyuk lillahi, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lalu prakteknya tawadu itu bagaimana? Prakteknya tawadu itu caranya adalah bi alla yaro li nafsihi fadlan ala ahadin bal yaroha mutnibatan mujrimatan fajirotan muqassiratan wa ya'tarifa bil khotoya wal asam. Nah, ini caranya, cara tawadu pada Allah Subhanahu wa ta'ala, pada siapapun ya. Jadi tawadu karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah supaya seseorang melihat dirinya itu tidak ada kelebihan dari siapapun. Itu artinya supaya jangan merasa lebih. Contohnya lebih pandai, itu jangan merasa lebih pintar, merasa lebih kaya, merasa lebih segalanya, lebih tinggi jabatannya, itu jangan. Ya, kalau kita merasa lebih dari siapapun, lebih kaya, lebih pintar dan sebagainya, nah itu namanya bukan tawadu, tapi lawan kata dari kepada tawadu, yaitu takabur. Kalau kita memiliki rasa atau mempunyai rasa merasa paling lebih atau merasa mempunyai lebih kelebihan dari siapapun, maka itu hukumnya berarti takabur, naudzubillah, alias sombong. Nah, ini dilarang ya. Jadi sombong atau takabur dilarang oleh agama Islam, dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab orang takabur, ya sabda Rasul, diancam dengan tidak masuk surga. La yadkhulul jannata man fi qalbihi man kana fi qalbihi misqal dzarratin min kibrin. Yang artinya tidak akan masuk surga siapa? Ya, orang-orang yang dalam hatinya ada rasa takabur walaupun hanya seberat dzarrah. Walaupun hanya seberat semut merah. Rasa takaburnya hanya sebesar semut merah, sebesar benda yang paling kecil ya. Kalau dia mati sebelum tobat, maka sabda Rasul atau diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sumal kibru ghamtun nasi. Maka selanjutnya Rasulullah bersabda, yang namanya takabur itu adalah, yang pertama adalah ghamtun nas atau batrul haq. Yang pertama adalah batrul haq, yang kedua ghamtun nas. Bahasa kitanya yang pertama menolak kebenaran. Jadi dia kalau dinasihati dengan nasihat yang benar, dia tidak terima atau menolaknya, tidak mau menerima kebenaran. Kebenaran itu dari Allah. Kebenaran itu apa? Aturan agama Islam. Nah, itu kebenaran. Aturan agama Allah. Nah, itu namanya kebenaran. Kalau ada seorang menolak aturan agama Allah, aturan agama Islam, maka itu berarti namanya takabur alias sombong. La yadkhulul jannata, sabda Rasul, tidak akan masuk surga. Yang kedua adalah ghamtun nas, meremehkan orang lain. Nah, ini berarti sama kayak tadi ya. Jadi dia merasa lebih dari orang lain, lebih pintar, lebih kaya, lebih segala-gala macam. Nah, ini namanya takabur. Sama orang semacam ini yang suka meremehkan orang lain, ya, merasa dirinya lebih, maka sama. Ini pun ya, orang semacam ini pun diancam oleh Rasul dengan kalimat la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga. Alhamdulillah. Berarti seharusnya kita merasa apa? Bal yaroha mudnibatan. Bahkan kita harus memandang diri kita, merasa diri kita bahwa diri kita adalah mudnibatan, orang yang banyak dosa.
Orang yang banyak berbuat dosa, banyak berbuat lacur, dan juga orang yang sembrono. Nah, itu harus merasa seperti itu. Ya. Merasa banyak dosa, padahal iya banyak dosa. Itu. Walaupun memang dosanya sedikit, tetap yang namanya tawadu itu harus merasa banyak dosa, merasa pelaku dosa, gitu. Ya. Dan merasa sembrono hidupnya. Dan juga yang tadi pabil khotoya walasam, merasa banyak kesalahan dan juga merasa banyak dosa. Ya makanya ada pepatah, ada nasihat, zayyinu anfusakum bil ma'asi wala tujayyinu anfusakum bi ta'at. Ya, zayyinu anfusakum bil maksiat wala tuzayyin nafsakum atau walau tuzayyin anfusakum bi ta'at. Artinya hiasilah dirimu dengan maksiat. Ini artinya bagaimana sih? Jadi artinya menghiasi diri dengan maksiat itu adalah harus merasa banyak maksiat. Bukan maksiat beneran, bukan. Ya. Jadi bukan melakukan maksiat, bukan. Yang dimaksud menghiasi diri dengan maksiat di sini bukan melakukan maksiat, tapi merasa banyak maksiat, merasa banyak dosa. Itulah orang yang baik. Ya. Nah, yang kedua asam, ya, merasa banyak dosa. Dan janganlah menghiasi dirimu, janganlah kamu semua menghiasi dirimu dengan taat. Ya, artinya bukan tidak taat, bukan tidak ibadah, tapi kita harus merasa bahwa sedikit sekali taat. Gitu, ya. Aduh, saya taat saya cuma sedikit, ibadah saya cuma sedikit. Nah, soalnya itu harus seperti itu, ya, harus merasa seperti itu. Bahkan ya kata Imam Abdul Wahab Sya'rani di dalam kitabnya Tambil Muqtarin, wa kana Urwatu bin Zubair radhiyallahu anhu yaqulu alaikum bitawadhu'i fa innahu nimatun azimatun wa la yasdukum ahadun 'alaiha. Nah, di Urwah bin Zubair, ya, kata Imam Abdul Wahab Asy'arani dalam kitabnya Tambil Muqtarin, bahwasanya Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu, ya, seorang sahabat, berkata seperti ini, alaikum bitawadhu'i, kamu semuanya harus tawadu, harus tetap tawadu, karena sesungguhnya yang namanya tawadu itu adalah nikmat yang sangat besar. Dan kalau orang mempunyai sifat tawadu, wala yahsudukum ahadun 'alaiha, tidak akan ada orang, ya, tidak akan ada seorang pun yang iri dengki kepadanya. Tidak ada seorang pun yang iri, yang dengki, yang hasud kepada orang yang tawadu. Insya Allah, ya, ini asar, ya. Asar itu adalah ucapan sahabat. Siapa namanya? Yaitu Ibnu Zubair atau Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma. Anaknya sahabat, bapaknya pun sahabat Nabi, ya. Yang dinamakan sahabat itu adalah orang-orang yang hidup sejaman dengan Nabi dan beriman kepada Nabi. Itulah dinamakan sahabat atau sahabat Nabi. Itu yang pertama, ya, hiasilah diri kita dengan tawadu. Nah, insya Allah pahalanya sangat besar, ya. Dan juga hidup kita akan aman kalau kita tawadu. Artinya tidak ada seorang pun yang akan iri dengki kepada kita. Itu sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Ya, makanya kata beliau, tawadu itu adalah nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Terus kita pun sebagai orang beriman diperintahkan supaya menghiasi diri kita dengan khaifan. Artinya khaifan, kita harus menjadi orang yang takut min adzabillahi taala,
daripada siksa Allah Ta'ala. Kita harus merasa takut, hati kita harus takut daripada siksa Allah Subhanahu wa taala, baik siksa kubur maupun siksa akhirat, yaitu neraka. Itulah siksa Allah ya. Di kubur ada yang namanya siksa kubur bagi orang yang berdosa, apalagi orang kafir ya. Di akhirat nanti ada siksa lagi bagi orang kafir. Siksa apa? Namanya siksa neraka. Itu akan lebih dahsyat, lebih sakit, lebih menyakitkan daripada siksa kubur gitu. Dibakar di dalam neraka selama-lamanya ya. Kalau orang kafir tidak akan pernah dibebaskan ya dari neraka sesaat pun, sekejap mata pun. Dan menurut para ulama ya, waqala ulama'u yang bagi ayakunal khaufu aksara fi halatis sihati liyakuna ajjaro anil ma'asi. Jadi kata para ulama ya, supaya ketika kita sehat, ketika kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu takut harus lebih banyak daripada harapan. Kalau takut berarti takut siksa Allah. Kalau roja itu kan harapan atau mengharapkan rahmat Allah. Kalau kita sedang sehat, maka itu harus lebih banyak takut kepada siksa Allah daripada mengharapkan rahmat Allah. Ya berarti 60-40 ya. Takutnya 40% gitu kan. Takut kepada siksa Allah 40%, mengharapkan rahmat Allahnya 40% ya. Takut 60%, mengharapkan rahmat Allah 40%. Nah, jadi takut kepada siksa Allah harus lebih banyak daripada mengharapkan rahmat Allah ketika kita sedang diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya wafi halil marodi yang bagi ayakuna roja'u li rahmatillahi ta'ala aksaro hatta yusina dhannahu billahi indal mauti kadza bi jalail qulub. Ketika kita sakit, diberikan sakit penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu harusnya rahmat atau mengharapkan rahmat Allah lebih banyak daripada takut pada siksa Allah. Jadi lebih banyak harapan kalau kita sedang sakit. Lebih banyak mengharapkan rahmat Allah, kasih sayang Allah ketika kita sedang diuji dengan penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Tujuannya adalah hatta yusina dhannahu billahi indal mauti, supaya kita berbaik sangka kepada Allah indal mauti ketika kita mati. Ya, itu tujuannya. Ya, supaya berbaik sangka kepada Allah ketika kita mati, dan insya Allah ya, kalau keadaan kita seperti itu, berbaik sangka kepada Allah ketika kita mati, maka insya Allah matinya akan mati husnul khatimah, jaminannya surga ya, alias mati membawa iman. Dan itu maksudnya kan? Nah, jadi khaipan, nah ini tercatat tertera dalam kitab Jalail Qulub. Juga kita hiasi diri kita dengan wajilan. Kalau tadi khaipan, sekarang wajilan. Wajilan maknanya takut-takut juga. Cuman takutnya takut apa? Wajilan itu adalah khaifan min wuqu'ihi bil muhlikati. Itu wajilan. Takut terjerumus kepada hal-hal yang mengandung kerusakan. Ini namanya wajilan.
Kalau khoifan tadi takut kepada siksa Allah, kalau wajilan takut terjerumus pada hal-hal yang mengandung kerusakan, gitu kan? Ya, termasuk hal-hal yang merusak itu banyak ya. Merusak iman juga sama tuh kan. Masya Allah, hal-hal yang merusak iman, yang merusak agama, merusak akidah, nah itu terutama sekali ya. Karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Dengan apa itu kerusakan terjadinya? Yaitu dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Dengan maksiat-maksiat yang diperbuat, dilakukan oleh manusia di muka bumi. Nah, itulah kerusakan. Ya berarti wajilan itu takut terjerumus kepada kemunkaran, gitu kan? Takut terjerumus kepada kemaksiatan. Ini namanya wajilan ya. Ada khoifan, ada wajilan. Maknanya sama, takut-takut juga. Kalau khoifan takut kepada siksa Allah, kalau wajilan takut terjerumus kepada kerusakan, kemaksiatan, kemungkaran, apalagi kekufuran dan kemurtadan. Itu harus takut. Termasuk takut dicabut iman. Nah, ini harus takut ya. Itu harus ada rasa takut. Wah, takut apa? Takut dicabut iman oleh Allah. Ya. Karena kalau dicabut iman, gitu kan? Berarti otomatis menjadi kafir gitu. Naudzubillah ya. Dicabut umpamanya iman oleh Allah, nah itu berarti otomatis menjadi kufur. Naudzubillah. Maka harus takut kita ya. Aduh, takut dicabut iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang memberikan hidayah iman ya Allah. Yang mencabut iman dari seorang juga Allah. Dan apabila Allah menghendaki, makanya kita di sini diharuskan, diperintahkan supaya kita takut terjerumus kepada kerusakan, diantaranya takut dicabut iman. Ya, karena ya menurut Imam Hanafi, Abu Hanifah, jadi faktor penyebab mati su'ul khotimah ya itu ada 3 macam. Yang pertama, tidak mensyukuri iman. Yang pertama tuh, ini faktor penyebab su'ul khotimah. Alhamdulillah ya. Berarti kita harus mensyukuri iman Islam. Kita syukuri, diberikan hidayah oleh Allah. Hidayah iman dan Islam. Nah, karena ini adalah nikmat yang paling besar tadi kan dikatakan. Nikmat yang paling besar itu adalah iman dan Islam. Kenapa alasannya? Iman dan Islam dikatakan nikmat yang paling besar. Karena dengan wasilah iman, dengan wasilah Islam, seseorang akan mendapatkan nikmat yang kekal abadi. Di mana? Di akhirat. Nah, jadi karena kenikmatan-kenikmatan dunia walaupun senikmat apapun, ya, itu kecil dianggapnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit dianggapnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya karena sementara, gitu kan? Suatu saat akan hilang. Suatu saat akan musnah. Itulah kenikmatan dunia. Tapi kalau sudah nikmat iman dan Islam, maka ini adalah nikmat yang paling besar, karena dengan wasilah iman dan Islam seseorang akan mendapatkan, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang kekal abadi, yakni di akhirat berupa surga. Ya, itu ya, makanya kita sekali lagi jangan sampai kita melakukan salah satu pun daripada faktor penyebab su'ul khotimah. Yang pertama, tidak mensyukuri iman. Syukurilah iman dengan cara apa? Dengan pergunakan seluruh organ tubuh kita di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya menikmati ya, atau mensyukuri, gitu kan. Semua nikmat kita syukuri, apalagi namanya nikmat hidayah iman Islam. Nah, dengan cara apa? Dengan cara pergunakan seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita, termasuk organ tubuh kita, ya, seluruh organ tubuh kita dipergunakan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti pergunakan untuk melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah.
Nah, itu berarti namanya syukur ya, termasuk mensyukuri iman tuh. Ya, karena kalau kita tidak mensyukuri iman atau nikmat Allah tidak dipergunakan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kita namanya kufur, itu kufur nikmat ya, bukan kufur iman tapi kufur nikmat. Dikasih nikmat oleh Allah ternyata tidak disyukuri, tapi diingkari atau dikufuri namanya ya. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Yang kedua, faktor penyebab su'ul khotimah adalah tidak takut dicabut iman. Gitu. Itu yang kedua. Kalau kita tidak merasa takut dicabut iman oleh Allah, nah ini pun salah satu faktor penyebab mati su'ul khotimah, naudzubillah ya. Berarti yang pertama kita harus mensyukuri iman dengan cara pergunakan semua nikmat Allah termasuk seluruh organ tubuh kita di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita harus merasa takut ya. Iman kita akan dicabut oleh Allah, takut ya, harus merasa takut. Saya takut dicabut iman saya ya Allah. Ya, makanya tuh kalau doa terakhir di dalam sholat ya, setelah tahiyat akhir, tsabbit qalbi ala dinik wa ala taatika subhanaka inni kuntu minal zalimin. Artinya sabit qalbi ala dinika, wahai Tuhanku tetapkanlah hatiku di dalam atau di atas agamamu, itu agama Islam. Ini doa yang terbanyak dibaca oleh Rasul ya. Jadi ketika salah satu istri Rasul ditanya, yaitu Ummu Salamah, itu kan salah satu istri Rasulullah. Wahai Ummu Salamah, doa yang paling banyak dibaca oleh Rasul itu doa apa sih? Dijawab oleh Ummu Salamah. Doa yang terbanyak, yang paling banyak dibaca oleh Rasulullah adalah Tsabbit qalbi ala dinik. Nah itu artinya bahasa kitanya, tetapkanlah hatiku di atas agamamu ya Allah, yaitu agama Islam. Makanya ini sangat dianjurkan kepada kita, doa ini harus dibaca setiap atau setelah tahiyat akhir ya, setelah membaca Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kalau enggak hafal udah langsung ditutup dengan tsabit qalbi ala dinik wala ta'atika subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Sabit qalbi, tetapkanlah hatiku di atas agamamu, wala ta'atika, dan di atas mentaatimu ya Allah, subhanaka maha suci engkau, ini sesungguhnya aku kuntu minadz zalimin, termasuk orang-orang yang zalim. Baru assalamualaikum warahmatullahi, kanan sunat, keduanya sunat, assalamualaikum warahmatullahi. Setelah tahiyat akhir ya, jangan sampai itu doa tersebut tidak dibaca. Di antaranya tsabbit qalbi ala dinik. Yang kedua, tidak takut dicabut iman oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pun menjadi faktor penyebab mati su'ul khotimah. Yang terakhir, yang ketiga, kata Abu Hanifah, faktor penyebab mati su'ul khotimah adalah selalu berbuat zalim kepada sesama manusia. Selalu berbuat aniaya kepada sama manusia. Ini pun hati-hati ya. Jadi hubungan dengan manusia pun harus dijaga. Jangan sampai kita umpamanya selalu zalim, selalu berbuat aniaya, selalu menyakiti tetangga, ya, selalu ngomongin tetangga tiap hari. Ini namanya zalim. Selalu zalim ini namanya. Kalau kita selalu gibah, tiap hari gibah terus, tiap hari ngomongin orang terus, tiap hari ngomongin tetangga terus, intinya ini namanya berarti selalu zalim. Zalimnya dengan cara apa?
dengan cara gibah, dengan cara ngomongin orang lain, ngomongin tetangga, ya, nggak henti-hentinya tiap hari umpamanya sampai mati nggak pernah tobat. Nah ini hati-hati. Kenapa? Karena ini termasuk salah satu faktor penyebab mati suul khotimah. Na'udzubillah. Yang pertama kembali supaya hafal, tidak mensyukuri iman. Ya. Yang kedua, tidak takut dicabut iman. Yang ketiga, selalu berbuat zalim kepada sesama manusia. Nah, seharusnya kepada manusia itu apa? Kita pun dianjurkan supaya menghiasi diri dengan sifat musfiqon. Musfiqon itu bahasa Arab. Bahasa kitanya apa sih? Bahasa kitanya adalah welas asih. Nah, jadi pengasih, penyayang, penyantun, ya, bersemanusia ini harus seperti itu. Ya. Kita harus merasa kasihan sama orang lain, sayang sama orang lain, apalagi sama anak, keluarga, anak dan istri, ya, keluarga, tetangga, dan juga orang lain yang bukan saudara, yang bukan tetangga, siapapun dia, kita harus merasa kasihan, kita harus merasa sayang dengan cara apa? Shorifan lil himati bi zazil makruhi aninas. Nah, kita harus menghilangkan hal-hal yang tidak disukai oleh manusia, kan? Jadi kita harus menghentikan, menghilangkan baik ucapan maupun perbuatan yang tidak disukai oleh tetangga kita, oleh keluarga kita, ya, oleh sesama manusia. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak disukai, gitu kan? Nah, berarti kalau kita melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh seluruh manusia, tetangga, keluarga, baik ucapan maupun perbuatan, nah itu berarti namanya kita musfiqon. Musfiqon bahasa kitanya welas asih. Kita merasa sayang, merasa kasihan kepada sesama manusia, termasuk karakter-karakter atau sifat-sifat yang tidak disukai oleh manusia. Itu kan banyak, berarti semua sifat-sifat buruk, semua karakter-karakter buruk itu pasti tidak disukai oleh Allah dan juga tidak disukai oleh manusia. Ya, seperti takabur, sombong, kan? Allah tidak suka, manusia juga tidak suka kepada orang yang sombong, gitu kan? Nah, ini berarti sama, ya. Jadi kepada manusia pun kita jangan sampai melakukan hal-hal buruk, karakter-karakter buruk, diantaranya takabur, ya, sombong, atau hasud, iri dan dengki dan sebagainya, sifat-sifat buruk, yaitu Allah tidak suka, manusia pun pasti tidak menyukainya. Masyaallah, itu harus kita jauhi. Nah, tapi tujuannya adalah min ajli khosyatillahi ta'ala, karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita menghindari hal-hal yang tidak disukai oleh manusia karena kita takut kepada Allah, gitu kan? Karena Allah pun tidak suka kalau kita berbuat seperti itu. Kalau kita punya karakter seperti itu, karakter yang buruk. Nah, alhamdulillah. Namanya pelajaran tasawuf ya seperti ini. Kita belajar menghiasi diri lahir dan batin dengan sifat-sifat yang terpuji, ya, karakter-karakter yang terpuji menurut agama Allah, menurut aturan Islam, ya, termasuk jangan sampai mengatakan, jangan sampai mengucapkan, ya, atau melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah maupun oleh manusia, diantaranya karakter-karakter buruk, sifat-sifat buruk yang ada dalam hati kita,
seperti ujub, takabur, riya, hasud dan sebagainya, itu semuanya harus dihilangkan. Digantilah dengan sifat-sifat yang terpuji, diantaranya tawadu dan juga takut kepada siksa Allah. Itu sifat yang terpuji, ya. Juga takut, ya, terjerumus kepada kerusakan, takut terjerumus kepada kemaksiatan, kemunkaran, apalagi yang namanya kemurtadan, kekufuran, kemusyrikan. Nah, itu harus lebih takut lagi. Nah, ini namanya sifat terpuji. Hiasilah diri kita dengan sifat-sifat tersebut. Sedikit lagi masuk waktu isya, ya, kita simpulkan saja pengajian kita ini, ya, yaitu kajian tasawuf. Yang pertama, kita harus menghiasi diri, ya, dengan sifat yang terpuji, diantaranya tawadu. Itu yang pertama adalah tawadu. Yang kedua, takut kepada siksa Allah. Yang ketiga, takut terjerumus kepada kerusakan, diantaranya kemaksiatan, kemungkaran, kekufuran dan kemurtadan, termasuk kemusyrikan. Ya. Yang keempat, nah ini ya, baru 4, yang masih banyak. Ini baru 4 saja. Yang keempat adalah kita harus, ya, menghilangkan, musbik namanya, musbik bahasa Arabnya, bahasa kitanya menghilangkan sifat-sifat atau ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh orang lain, ya. Nah, ini banyak sekali orang atau manusia tidak suka, Allah pun tidak suka. Ini banyak. Tapi banyak juga manusia suka, Allah tidak suka, gitu kan. Banyak juga, ya, disukai oleh manusia, oleh kita nih, tapi tidak disukai oleh Allah, bahkan dimurkai oleh Allah. Ini banyak. Tapi banyak juga, ya, tidak disukai oleh Allah dan juga tidak disukai oleh manusia. Ya, itulah kajian kita, ya. Walaupun sedikit, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan selanjutnya barangkali ada yang perlu ditanyakan sekitar tema atau di luar tema, silahkan ditanyakan. Oh ya, silakan. Waalaikumsalam. Berat. Bilang ini saya berbicara masalah antara khusyuk dan tawadu. Untuk mencapai khusyuk dan tawadu, memang kita harus khusyuk dan tawadu. Terutama masalah khusyuk dan tawadu. Ini mungkin 90% atau mungkin di sini memang dari ini untuk mencapai khusyuk dalam sholat berjamaah menganggap khusyuk. Kenapa? Ya, seringkali Pak di sini itu dalam waktu sholat maghrib atau terkadang sholat isya ini anak-anak bisa sangat berdoa. Mungkin bisa dirasakan. Ya. Orang lagi sholat itu memang lagi jadi memang kita kadang-kadang. Sehingga saya sendiri selaku pengurus itu memahami. Kalau kesulitan ini gimana caranya supaya anak-anak tertib? Padahal memang kita berbagai macam cara. Nah, secara jujur saya kalau lagi sholat ini ketika ada berisik di belakang atau bencana atau ini memang udah lamanya jarang ngedumel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi memang kelas kita itu, ya, untuk khusyuk di dalam sholat itu, ya, tadi sudah dikatakan bahwasanya sulit. Ya, karena kenapa, ya, imannya ya memang enggak setinggi iman para ulama, para wali, para kiai, para sahabat apalagi, ya. Ya, karena ketika kita mendengar kisah kehusukan sholat sahabat
Di antaranya Sayyidina Ali ya, karena wajah suatu saat dalam perang ya, dalam perang dengan orang kafir terkena panah. Gitu ya, ini terkena panah nih. Kalau nggak salah ini bokongnya ya, terkena panah. Gitu kan? Nah, terus setelah kena panah, supaya dicabutnya itu panah tidak sakit ya, memerintahkan kepada sahabat yang lain, wahai saudaraku, ini kan saya kena panah nih ya, sedangkan panah ini harus dicabut. Kalau dicabut sekarang ini pasti saya sakit nih. Dan supaya sakitnya tidak terasa, kata Sayyidina Ali, maka tolong nih nanti panah saya dicabut ketika saya sedang sholat. Itu kata Sayyidina Ali. Terus Sayyidina Ali sholat, ya, mau sholat sunnah ya, sholat sunnah. Nah, ketika sholat itu panah dicabut oleh temannya, sehingga tidak terasa, maksudnya dia nggak kerasa gitu kan. Masya Allah. Selesai sholat malah ini ngomong Sayyidina Ali ya setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini kenapa sih panah saya nggak dicabut? Ini sudah, Ali sudah dicabut, kok nggak kerasa? Masya Allah, luar biasa ya. Panah dicabut ketika sholat nggak kerasa. Kalau kita digigit nyamuk aja, Masya Allah gatalnya bukan main gitu. Ya sakit ya gatal, nah itu digigit nyamuk padahal kita sedang sholat. Nah itulah ya keusuhan kita. Berarti Masya Allah kita berapa persen ya kita bisa khusyuk dalam sholat. Nah tapi kita sambil belajar saja ya, sambil latihan saja. Nah adapun hal-hal yang mengganggu sholat ya, diantaranya anak-anak, nah kalau bisa main itu udah diupayakan dengan berbagai macam cara, ternyata tidak berhasil ya. Ini harus dengan cara apa nih ya? Iya, ngadepin anak harus dengan cara apa? Dengan cara sabar aja barangkali ya. Ditaruh di belakang sudah. Taruh udah pernah. Diselang-seling juga udah. Waduh, berarti udah kehabisan cara. Suruh di atas, suruh di atas saja semuanya. Hah? Nggak mau di atas ya? Udah pasti lah ya hati kita ini anak, Masya Allah. Tapi kan upaya sudah kita laksanakan. Ya mudah-mudahan upaya kita ya untuk mencapai keusuhan diantaranya mengatur anak-anak. Nah ini dicatat sebagai amal soleh juga oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan mudah-mudahan ya kalau kita sabar, nah ini dicatat sebagai amal sobar. Ya. Sobar ketika kita sholat diganggu oleh anak-anak. Nah, ya karena insya Allah sobar pun itu pahalanya sangat besar gitu. Udah kita latihan saja ya, latihan mengendalikan hal-hal yang di luar sholat gitu kan. Ketika sholat ada hal-hal yang mengganggu kita, nah kita latihan. Kita latihan itu dikendalikan ya. Kita latihan fokus terhadap perbuatan-perbuatan sholat kita, artinya ketika kita baca Fatihah kita fokus ke Fatihah saja. Ketika kita ruku fokus ke ruku ya, ketika sujud fokus ke sujud, itu aja. Adapun yang mengganggu udah jangan dihiraukan, latihan belajar ya, belajar jangan menghiraukan gangguan-gangguan ketika sholat, diantaranya ya anak-anak, atau mungkin kalau kita sholat sunnah di rumah, wah kita di kamar sedang sholat tetangga nyetel dangdut umumnya kan, dangdutan itu kan mengganggu juga kan. Tapi kita belajar latihan ya, belajar fokus terhadap seluruh pekerjaan sholat kita ya. Kalau kita sedang berdiri fokus berdiri, kita sedang takbir atau fokus takbir niat ya, kita sedang iftitah fokus ke iftitah. Kita belajar jangan menghiraukan suara-suara dari luar, termasuk suara anak-anak. Ya, kalau sholat sunnah di rumah ya suara tetangga yang nyetel musik segala macam itu sudah pasti ya, namanya kota besar. Jangankan kota, di kampung juga sama sekarang ya. Kita sedang sholat umpamanya kan, kita sedang umpamanya membaca ilmu, ternyata tetangga nyetel dangdutan. Ini di kampung ya, apalagi kota besar Jakarta. Iya, terus ketika kita umpamanya tegur dan sebagainya, nah dia kan nggak terima kadang-kadang ya. Enggak, kita nggak terima, udah serba salah gitu nih.
Jadi sekarang ini musim zaman serba salah. Udah latihan aja ya, Pak Didi. Ya latihan belajar. Biarin anak-anak kita ya, tetap diatur saja ya. Kalau memang diselang-seling nggak bisa, udah mendingan taruh belakang aja. Kalau selang-seling kan nanti jalan-jalan di depannya. Tapi kalau taruh belakang, insya Allah nanti mungkin mereka bercandanya kan cuma di belakang saja gitu, nggak sampai ke depan. Ya daripada diselang-seling masih nggak bisa diatur, mendingan ditaruh belakang. Itu semuanya yang di depan itu semuanya orang tua semua ya, orang dewasa semua, tuh supaya anak-anak tidak bisa lewat ke depan begitu. Ya nanti mereka bercanda itu sama anak kecil ya di belakang, itu kan rada mending gitu kan, itu agak mending seperti itu. Udah kita tutup ya. Mari kita tutup pengajian kita dengan membaca doa kepada majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.